Limbah rumah tangga seringkali dianggap sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Sering kita jumpai bahwa limbah dapur rumah tangga ini hanya dibuang di bak sampah. Padahal, jika kita tahu ilmunya, limbah rumah tangga ini sebenarnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Limbah ini bisa kita olah menjadi sumber pakan utama bagi entok-entok kita di rumah dengan skala usaha rumahan. Dengan mengolah limbah rumah tangga ini, maka kita akan mendapatkan pakan yang bernutrisi tinggi dengan harga yang murah dan bahkan nyaris gratis. Sekali lagi, yang saya jelaskan ini adalah ternak entok skala rumahan, usaha rumah yang ditujukan untuk menambah income usaha skala kecil, ya sekitar memelihara entok 10-15 ekor indukan saja. Jika kita ingin usaha ternak entok skala menengah ke atas, maka kita bisa memanfaatkan limbah rumah makan yang bisa kita kumpulkan setiap hari kemudian ditampung untuk diolah. Jadi, kita bisa mendapatkan limbah dari beberapa rumah makan untuk kita olah. Tapi, pengolahan limbah rumah tangga dan limbah rumah makan yang akan saya jelaskan pada video kali ini, prinsipnya adalah sama. Bagaimana cara mengolahnya? Simak videonya sampai habis. Langkah pertama adalah kita harus memiliki wadah penampungan limbah rumah tangga. Bisa berupa tong plastik warna biru yang banyak dijual di toko-toko, atau bisa menggunakan tong plastik bekas wadah kapurit. Ember plastik yang ada tutupnya juga bisa, atau bisa apa saja, yang penting ada tutupnya dan bisa untuk menampung limbah rumah tangga sebelum kita olah. Kenapa harus wadah yang ada tutupnya? Agar saat limbah ini ditampung beberapa hari tidak menimbulkan bau yang tidak sedap menyebar kemana-mana, sekaligus tidak terjadi adanya lalat yang masuk ke sampah tersebut. Jadi proses penampungan limbah rumah tangga ini bisa dilakukan beberapa hari, ya sekitar 2 hari sampai 3 hari. Misalnya limbah rumah tangga kita dalam sehari hanya mendapatkan dalam jumlah sedikit, maka kita kumpulkan atau kita tampung terlebih dahulu selama 2-3 hari. Setelah terkumpul banyak baru kita olah. Lalu limbah dapur rumah tangga apa saja yang bisa kita kumpulkan atau kita olah? Ya bisa berupa limbah nasi sisa misalkan, atau limbah sayur-sayuran, roti-roti punjungan yang tidak habis termakan, sisa daging ayam yang tidak habis termakan, sisa mie instan, kemudian kotoran jeruan ayam, jeruan ikan, dan lain-lain. Pokoknya semua limbah dapur kecuali kertas dan plastik. Satu lagi limbah yang kerap dikesampingkan tapi memiliki khasiat yang sangat baik adalah limbah air bekas cucian beras. Air bekas cucian beras ini memiliki kandungan nutrisi yang sangat banyak. Karena itu, air bekas cucian beras ini harus kita kumpulkan untuk kemudian kita nanti berikan ke entok-entok kita. Bisa untuk air minumnya atau bisa langsung dicampur dengan pakannya. Lalu bagaimana kalau limbah dapur itu terdapat minyak bekas memasak? Ya menurut saya tidak masalah. Karena skala minyak yang tercampur dalam limbah makanan masih sedikit dan bisa ditoleransi. Jadi menurut saya tidak masalah. Loh bukannya kalau ditampung beberapa hari limbah akan bau busuk? Ini biasanya yang banyak ditanyakan. Menurut pengalaman saya, penyimpanan limbah dapur rumah tangga dalam kurun waktu 2 hari atau 3 hari ini belum busuk ya, belum membusuk asal tidak dihinggapi oleh lalat hijau yang bisa muncul kemudian ada ada setnya, ada ulatnya. Itu kalau ada lalat hijau yang hinggap. Maka itu kalau sepanjang penampungannya ditutupi, maka lalat-lalat itu tidak akan masuk dan kemudian tidak terjadi pembusukan. Langkah selanjutnya adalah kita sediakan wadah berupa tong plastik untuk menampung limbah padat tersebut. Kemudian kita mencampurkan limbah tersebut dengan dedak halus atau di beberapa daerah disebut dengan bekatul. Berapa banyak bekatul yang digunakan? Berikanlah katul sedikit saja, sekitar berapa ya? Limbahnya 1
satu wadah 50 kilo ya, maka katulnya sekitar 20 kilo, 15 sampai 20 kilo. Nah, kemudian kita campur, kemudian kita campurkan juga dengan larutan gula merah dengan E4. Kemudian air E4 yang sudah dilarutkan dicampurkan dengan bekatul dan limbah rumah tangga. Setelah itu kemudian campuran itu kita aduk sehingga sampai merata begitu. Setelah itu kemudian limbah-limbah campuran limbah dapur, kemudian bekatul dan E4, larutan E4 dan gula jawa itu dimasukkan ke dalam tong plastik tersebut, kemudian sampai penuh, kemudian dipadatkan ya. Fungsi dari E4 adalah nanti akan membantu proses fermentasi. Nah, setelah itu wadah tersebut kemudian kita tutup rapat sampai dengan 7 hari. Setelah 7 hari maka campuran pakan dari limbah rumah tangga itu sudah jadi dan bisa diberikan untuk entok maupun untuk ayam-ayam kita. Nah, akan lebih bagus lagi ketika limbah-limbah rumah makan atau limbah rumah tangga itu kita haluskan terlebih dahulu. Misalkan kayak sayuran kangkung, kubis, bayam, itu kemudian kita cacah dulu agar agak halus, kemudian baru kita proses ya. Simpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung ya. Diamkan selama 7 hari. Ciri-ciri fermentasi yang berhasil ketika tong itu dibuka maka tercium bau wangi seperti tape. Tapi seandainya berbau busuk berarti fermentasinya itu gagal. Jika gagal maka jangan diberikan ke entok atau ayam kita. Stok pakan fermentasi ini bisa disimpan selama berbulan-bulan ya, dan aman diberikan untuk hewan ternak kita. Pengolahan limbah rumah tangga bisa kita lakukan secara periodik, misalkan 3 hari sekali ya. Teknisnya ketika kita sudah mengumpulkan limbah dapur selama 3 hari dan kemudian kita fermentasi, maka hari berikutnya kita bisa memulai mengumpulkan limbah dapur rumah tangga kita untuk difermentasi tahap berikutnya. Jika kegiatan ini bisa dilakukan secara rutin, maka kita dalam sebulan atau 2 bulan bisa memiliki stok pakan yang cukup banyak. Dalam sebulan kita bisa memiliki tong pakan atau stok pakan sebanyak ya berapa ya? Cukup banyak lah. Bisa 6 atau 7 tong plastik begitu. Setelah kita memiliki stok pakan yang banyak, misalnya 4 tong plastik ya, baru kita membeli atau memelihara entok atau ayam sebanyak 10-15 ekor indukan. Jadi metode memasok pakan terlebih dahulu sebelum memelihara hewan ternak patut kita terapkan agar kita lebih tenang dan nyaman dalam merawat hewan ternak kita. Dan yang pasti pakannya berbiaya murah atau malah gratis ya. Paling yang beli cuman katul atau dedak dan bisa ditambah dengan jagung giling. Bagaimana kandungan nutrisi pakan dari limbah dapur rumah tangga ini? Tentu nutrisinya sangat banyak. Ada karbohidratnya dari sisa nasi, ada protein dari sisa daging atau ikan ya yang tidak termakan oleh kita, atau ada sisa tahu tempe, ada aneka sayuran, ada kandungan cucian berasnya dan lain-lain. Tentu masing-masing limbah memiliki kandungan nutrisi yang cukup banyak ya, yang baik yang dibutuhkan oleh entok-entok kita. Apakah boleh dicampurkan tepung ikan atau keong sawah? Boleh saja, tapi kalau dicampur tepung ikan maka akan menambah biaya. Di sini yang kita bahas adalah sumber pakan yang murah yang ada di sekitar rumah kita. Jadi menggunakan limbah dapur rumah tangga pun sudah cukup untuk ngasih pakan entok atau ayam kita. Apakah entok dan ayam mau memakan pakan fermentasi ini? Ya harus dilatih sedikit demi sedikit ya. Kalau memang belum pernah diberikan pakan fermentasi maka harus dilatih. Nanti lama-lama dia akan mau memakannya ketika lapar. Yang ingin saya sampaikan pada video kali ini adalah bahwa ketika kita memulai usaha ternak itu jangan kemudian kita langsung terobsesi untuk menjadikan ternak entok kita sebagai lahan bisnis untuk memperoleh keuntungan yang banyak. Mulailah dari hal yang sangat sederhana, sangat kecil. Yang penting kita itu tahu ilmunya, tahu metodenya, tahu kendala-kendala yang akan terjadi dan kita bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi kalau teman-teman memelihara entok itu terobsesi mendapatkan keuntungan yang banyak dengan memberikan pakan pabrikan misalkan, itu
menurut saya akan justru menjadikan usaha kita itu akan merugi. Karena apa? Konsumsi pakan entok itu cukup banyak ya dibandingkan dengan ayam, karena ukuran temboloknya itu besar ya. Belum lagi usia panen ya, usia panen entok itu di pasaran itu ya cukup lebih lama dibandingkan dengan ayam. Kalau misalkan ayam 2 bulan 2,5 bulan sampai 3 bulan itu bisa panen dijual, tapi kalau entok itu dengan usia 3 bulan misalkan, itu tidak cukup banyak bakul yang atau pedagang yang mau membeli. Karena apa? Biasanya di Indonesia yang mayoritas atau yang banyak dibeli untuk pedagang adalah usia entok jantan misalkan itu sekitar 5 bulan ke atas, 5 sampai 7 bulan sudah menjadi ngos ya. Jadi dagingnya sudah enak begitu. Dan jarang ya masih rumah makan yang mau menampung daging entok usia 3 bulan karena dinilai terlalu muda begitu. Nah, maka usaha yang baik, usaha skala rumahan yang baik bagi saya adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi pakan yang ada di sekitar rumah kita. Mulai dari limbah dapur rumah tangga, kemudian atau kita bisa mempunyai bank pakan, misalkan menanam jagung, menanam rumput odot, indigo vera, atau menanam kangkung sebagai pakan alternatif bagi hewan ternak kita. Jika itu dilakukan, maka usaha entok dalam skala rumahan itu pasti menguntungkan. Karena apa? Biaya pakannya itu murah. Jadi misalkan 5 bulan atau 7 bulan kita memelihara entok sampai besar, itu berbiaya murah dan nyaris gratis karena kita hanya memanfaatkan limbah dapur rumah tangga. Atau kita bisa memanfaatkan limbah dapur rumah makan, atau kita bisa memanfaatkan limbah dapur dari santri-santri yang ada di pondok pesantren. Silakan itu dikelola dan itu sangat murah biayanya atau malah mungkin gratis ya untuk ukuran limbah-limbah dapur rumah tangga, limbah rumah makan, dan limbah pondok pesantren. Itu teman-teman video singkat dari saya. Prinsipnya mulailah usaha ternak entok itu skala rumahan, skala kecil. Yang penting itu teman-teman bisa memahami, menikmati prosesnya, bagaimana tata cara memelihara pakan, mengolah pakannya, kemudian cara mengatasi ketika kena penyakit, dan bisa kemudian menjual hasil produk ternak kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.